Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Tingkah Laku dan Organisasi. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan pemateri pertama. Baik, terima kasih kesempatan diberikan moderator. Adapun yang pertama, pengertian organisasi dan strukturnya dalam lingkungan sosial. Pengertian organisasi berasal dari bahasa Latin yang berarti alat atau instrumen. Secara umum, organisasi dapat diartikan sebagai wadah atau sistem yang dibentuk oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam lingkungan sosial, organisasi bukan hanya mencakup institusi formal seperti lembaga pemerintah dan perusahaan ataupun sektor swasta, tetapi juga kelompok sosial informal seperti komunitas pemuda, organisasi keagamaan, hingga keluarga. Yang kedua, struktur organisasi. Struktur organisasi merujuk pada cara bagaimana aktivitas dalam organisasi seperti tugas, koordinasi, dan supervisi. Selanjutnya, fungsi dari struktur organisasi. Yang pertama, memberikan kejelasan peran dan tanggung jawab. Yang kedua, mendorong efisiensi kerja. Yang ketiga, memfasilitasi pengambilan keputusan. Yang keempat, menentukan pola komunikasi formal. Yang kelima, mengatur mekanisme kontrol dan evaluasi. Peran individu dalam organisasi dan perilaku kerja. Dalam sebuah organisasi, keberhasilan tidak hanya bergantung pada sistem dan struktur yang diterapkan, tetapi juga pada individu-individu yang menjadi pelaksana. Ada beberapa peran individu dalam organisasi. Yang pertama, pelaksana tugas. Yang kedua, pemikir dan pengambil keputusan. Yang ketiga, pembagian hubungan sosial. Mungkin itu saja materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kepada pemateri kedua, saya persilakan. Selanjutnya saya akan membacakan materi, yaitu peran individu dalam organisasi dan perilaku kerja. 2. Perilaku kerja dalam organisasi. Perilaku kerja adalah cara individu bertindak, berinteraksi, dan berkontribusi dalam lingkungan kerja organisasi. Secara lebih luas, perilaku kerja mencerminkan bagaimana seseorang menanggapi tugas-tugas yang diberikan kepadanya, bagaimana ia berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, dan pelanggan, serta bagaimana ia mematuhi aturan dan nilai-nilai organisasi. Selanjutnya, peran individu dalam organisasi dan perilaku kerja. Kinerja tugas merupakan perilaku yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab formal individu. Perilaku kewargaan organisasi merupakan perilaku tidak tertulis dalam deskripsi pekerjaan, tetapi sangat penting bagi efektivitas organisasi. Selanjutnya, peran individu dalam organisasi dan perilaku kerja. 3. Faktor yang mempengaruhi perilaku kerja individu. Perilaku kerja individu merupakan aspek kunci dalam efektivitas organisasi. Perbedaan cara individu bertindak, merespons perintah, serta berinteraksi di tempat kerja sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks, baik dari dalam diri individu, faktor internal, maupun dari lingkungan organisasi, faktor eksternal. Selanjutnya, peran individu dalam organisasi dan perilaku kerja. Yang pertama, faktor internal, kepribadian, motivasi, sikap dan nilai pribadi, kepuasan dan komitmen kerja. Kedua, faktor eksternal, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, struktur dan sistem organisasi, lingkungan fisik dan sosial kerja, pengaruh kelompok dan tim. Selanjutnya, budaya organisasi dan pengaruhnya terhadap produktivitas. Pertama, pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan fondasi tak kasat mata yang membentuk cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi dalam satu organisasi. Selanjutnya, budaya organisasi dan pengaruhnya terhadap produktivitas. 2. Jenis-jenis budaya organisasi. Budaya hierarki menekankan pada stabilitas, aturan, dan efisiensi. Budaya klan menekankan pada hubungan kekeluargaan, partisipasi, dan loyalitas. Ya, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu saja yang sempat kelompok saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq